warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya ketemu kali ini. Pada pertemuan kali ini akan membahas sekilas tentang alam dan terciptanya alam. Kalau kita melihat berkaitan runtutan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang alam, maka kita yakin dan kita harus meyakini bahwa alam ini bukan tercipta untuk abadi. Alam ini bukan alam tercipta untuk kekal, tetapi alam ini adalah alam yang tercipta dari tiada menjadi ada dan kemudian tidak ada lagi. Hal itu nanti dibuktikan oleh adanya beberapa gerakan-gerakan dan runtutan ayat-ayat Quran yang akan membicarakan tentang alam. Oleh sebab itu berkaitan penciptaan alam ini pertama. Dan jelas Al-Quran menyatakan bahwa alam ini merupakan hal yang tidak ada sebelumnya, atau alam ini sebelum dicipta, alam ini sebelum diwujudkan oleh Allah dalam pandangan kita di umat Islam. Ini merupakan hal yang tidak ada apapun dan tidak memiliki apapun. Oleh sebab itu kemudian diciptakan dan muncul dalam kehidupan, ada kehidupan. Nah, ini tentunya menunjukkan juga bahwa pasti hal ini tercipta dari tidak ada, kemudian ada dan tentunya tidak ada lagi. Oleh sebab itu maka kembali ke situ, kita seharusnya tidak punya keyakinan bahwa alam ini adalah bersifat azali atau alam ini bersifat terus menerus, kontinu dan sebagainya. Dan ini kalau kembali ke kita secara kecil, maka ini menunjukkan pula bahwa tidak layak apabila kita hidup di dunia ini terus kemudian kita merasa dan kita seolah-olah akan hidup untuk selamanya. Pertama berkaitan dengan alam ini berangkat dari tidak ada, ini sebagaimana disampaikan oleh surat Al-Baqarah 117. Karena berbunyi badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Allah menciptakan langit dan bumi, dan apabila Allah memutuskan atau menghendaki suatu urusan, maka sesungguhnya Allah hanya berkata kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Kun fayakun di sini, kata kun ini menurut pendapat saya ini adalah bahwa kehendak Tuhan, keinginan Tuhan untuk menciptakan sesuatu ini tinggalnya jadi tanpa proses lama dan tanpa harus susah payah bagi Tuhan, maka ini bisa muncul. Sehingga berkaitan dengan badi musawati, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini menunjukkan bahwa pada dasarnya alam ini sebelumnya ini datang dari ketidakadaan, kehampaan, bahwa apalagi kehidupan ini. Zarah, ion, atom, binatang, pepohonan, planet-planet dan sebagainya ini berasal dari tidak ada. Kemudian Allah mencoba untuk menciptakan langit dan bumi, seisinya kemudian Allah menciptakan keseluruhan itu semua. Jadi itu Allah menciptakan dunia dan sebagainya dalam berapa proses, nanti kita lanjutnya. Oleh sebab itu menurut teori inflasi yang mengatakan bahwa alam, menurut teori inflasi, alam ini ada sub alam semesta yang mengembang dan multiverse alam sehingga alam semesta ini menurut alam semesta, kalau menurut hukum fisika ini lebih besar dari super akurat untuk menghasilkan kehidupan dan partikel-partikel yang terlihat hanya bisa menjadi hasil dari desain desain dan hasil karya ini merupakan nanti tentunya desain dan hasil oleh Sang Maha segalanya. Itu yang kita yakini sebagai Tuhan semesta alam, sebagai Allah. Oleh karena itu nanti jika proton secara proporsional lebih berat 0,0%, ini tentunya nanti tidak akan ada kehidupan, tidak ada atom, tidak ada bintang,
tidak ada galaksi dan tidak ada planet. Nah, pada saat itu dikemas sebenarnya dikemas sedemikian rupa oleh Tuhan ya. Mastawa ya sana jangan ya biyaumin fa'aha bi kulli sam'in amra wa jana sama dunya masabiha wa jangan naruju mali syayatin dan Allah kemudian menuju untuk menyempurnakan langit dalam 2 hari, kemudian Allah menentukan hal-hal yang apa saja ada di langit ya, dalam 2 hari. Nah, jika demikian maka tidak heran apabila mulanya awal terciptanya antara langit dengan bumi ini merupakan suatu kesatuan. Dengan kata lain, bumi kita dengan langit kita ini awalnya adalah suatu yang nyatu, belum terpisah. Mungkin cara bahasa anak kecil, mungkin ketika kita mau lompat-lompat dari bumi ke langit, dari bumi ke planet lain, ini hal yang sangat mudah, sangat mudah, karena ketika itu masih memang bumi agak bumi dengan langit ini masih berhimpit dan masih menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian setelah itu lama kelamaan kemudian langit dengan bumi ini melakukan proses yang tapi dengan benturan yang begitu besar, akhirnya terus menjauh lagi. Maka menjauh lagi. Nah, ini nanti ketika ibarat ya planet ini ibarat gelembung udara atau gelembung balon itu yang mana setelah berbenturan itu saling menjauh. Ketika nanti menemukan ruang tepi ruang berbentur dengan tepi ruang, dia akan kembali lagi. Setelah kembali lagi akan menemukan benturan ulang. Maka berbenturan satu sama lain ini nanti akan menyebabkan adanya kiamat dan kehancuran total. Ini yang dikatakan nanti sebagai kiamat kubro barangkali ya. Oleh sebab itu layak jika nanti dalam Al-Quran disatakan itu adalah nazal jalan sangat sangat jadi goncangan ketika itu ini merupakan hal yang begitu besar, begitu dahsyat. Karena begitu dahsyat sehingga yauma tarawna tadhul qulubul murti'at dengan ma'atongan wa tadhu qul hamdulillah hamlaha wa tarawna sukara wa ma hum bisyukara walakin adzab syadid. Jadi hari di mana engkau melihat orang menyusui ini gunung ngamarkan dari apa yang dia susui, dan orang yang mengandung ini akan melahirkan kandungannya. Dan tanpa sadar wataronas dan engkau akan melihat manusia ini mabuk sempoyong sana kemari, tapi memang busuk harapannya mereka tidak mabuk. Nah, hal itu dikaitkan adalah walaupun yang ada pengosnya. Nah, berkaitan misal wataronas sukaro, cara kita dalam pandangan alam pendek kita, nalar pendek kita sudah ibarat kita. Nah, kita berjalan itu ada lindu yang begitu besar. Kita juga semboyong ke sana ke sana. Kita dalam kondisi sehat. Nah, ini berkaitan dengan terpisahnya ya, langit dan bumi. Oleh saya itu tiba-tiba kita membuat gelembung kita bagianlah akan ibarat balon ini akan meletus. Terus maka akan menjadi kepingan-kepingan yang serpihan ya. Nah, kalau tidak nanti kalau ketika kita membuat gelembung dengan sabun kita tiup terus nanti akan pecah dan membentuk gelembung-gelembung lain. Dan kemungkinan nih kalau kita kembalikan ke planet kita, mungkin kenapa planet kita semakin hari semakin banyak ibarat gelembung-gelembung yang kita buat dengan sabun tersebut. Sehingga langit dan bumi kalau lagi maka bisa dipahami bahwa langit dan bumi ini pada dasarnya adalah suatu kesatuan yang kemudian dipisahkan oleh Allah. Setelah dipisah oleh Allah, maka kebanyakan makhluk-makhluk part yang ada di bumi ini kemudian diciptakan oleh Allah
dari air. Nah, menurut teori inflasi ini, langit dan bumi adalah awalnya adalah satu substansi yang utuh. Oleh sebab itu, awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal arda kana ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy afala yu'min. Apakah orang-orang yang kufur tidak melihat bahwa langit dan bumi keduanya ini menyatu, merapat, satu sama yang utuh. Fa fataqnahuma kuna ma'am ya pisah. Duanya wajahnya minal ma'i, dan kami menjadikan dari air, unsur air kulli syai'in hayy, ya kebanyakan atau ya setiap sesuatu hidup. Apalagi kenapa mereka tidak percaya. Nah, ini setelah terjadi benturan dan kayak itu, nanti maka ya langit dan bumi akan terus mengalami perjalanan saling menjauh, dan sehingga jarak antara langit dan bumi semakin hari semakin berlebar, antara bumi dan langit juga semakin luas. Nah, berkaitan dengan setelah adanya satu kemudian satunya menjadi terpisah, saling menjauh, karena ini benda berat besar ya. Kalau kita bayangkan aja benda yang begitu besar, ini kan betul lari cepat mungkin. Kita gelembung, kita benturkan, kita akan menjauh, saling ini sedikit-sedikitnya, begitu lambat tapi pasti. Ya. Nah, oleh sebab itu nanti secara hukum inflasi ini, tidak mungkin alam ini ya, akan tetap ya, dan vakum dalam kondisi semula tanpa adanya perubahan-perubahan. Oleh sebab itu maka kenyataan yang ada dalam kehidupan ini menunjukkan dan membuktikan bahwa dunia ini selalu ada proses dan selalu ada pembengkakan. Misalnya oleh saya caranya dunia ini semakin melebar dan menjauh satu sama lain. Nah, kalau kita menggunakan teori bodoh-bodohan, teori yang bukan ilmiah, coba kita hanya yang bisa kita punya alat untuk meneliti kan ini. Coba kita bayangkan ketika kita kembali atau mengingat masa ketika kita masa kecil, kita berada hidup di rumah sekitar keluarga kita. Ini rasanya halaman rumah kita, halaman rumah orang tua kita, jarak kebun rumah kita, orang tua kita dengan kebun tetangga ini kayaknya begitu sempit. Tapi kenyataan sekarang kita melihat kok lebar, bisa dihuni oleh beberapa rumah, dan sebagainya. Nah, apakah itu menunjukkan adanya pelebaran ini secara hukum alat kita yang bukan ilmiah. Kembali lagi ini bisa kita menunjukkan bahwa ini semakin jauh oleh sebab itu para astronot, para peneliti ruangan luar angkasa menunjukkan bahwa setiap hari ini semakin ditemukan banyaknya bintang, ya semakin menjauhnya bintang satu sama lain. Ini kan. Oleh sebab itu nanti Edwin Hubble mendemonstrasikan bahwa di alam semesta ini mengembang. Nah, kapan ya pengembangan alam ini akan terlihat setelah memperhatikan adanya pergeseran antara merah dan spektrum galaksi yang jauh. Ini yang berarti nanti mereka ini sama-sama saling bergerak menjauh satu sama lain dengan kecepatan yang sebanding dengan jarak mereka dari galaksi kita. Jadi ibarat kembali lagi, coba kita ya ambil satu balon, beberapa balon kita tiup, kita isi ambil angin, kemudian kita masukkan ke ruang kaca, satu kita selentik.
berbenturan, semuanya menjauh. Nanti setelah berbentur dengan dinding-dinding rumah kaca itu, kita akan kembali ke semula, terjadi benturan. Seandainya dia barang yang mudah untuk pecah, maka dia akan terjadi hancur, kiamat. Nah, ini nanti. Oleh sebab itu nanti ya, dalam teori Big Bang relativitas maka umum akan membantu untuk menemukan fenomena perluasan alam. Oleh sebab itu Al-Quran sejak dini sudah menyatakan kepada kita bahwa wasama'a banainaha bi'aidi wa inna lamusimun. Lamusimun ini kami Allah tetap yang akan melebarkan. Wasama'a langit banaina kami bangun langit ini bi'aidi dengan kekuatan. Wa inna lamusimun dan kami Allah akan melebarkan. Ya. Selanjutnya setelah itu nanti alam ini dalam perjalanan menjauh satu sama lain, dari satu planet satu galaksi kata raksa dan sebagainya, berjalan melampaui batas nanti dan akan menuju tahap asal. Apa ya kira-kira ketika suatu atau kendaraan atau satu mesin yang kita pakai kemudian kita berjalan melampaui batas dan tanpa ukuran terus begitu paksa terus, ini tentu akan mengeluarkan kepulan-kepulan asap, sehingga sekiranya tenaga yang ada dan sebagainya. Ini enggak tanpa ilmiahan ya. Nah, oleh sebab itu nanti perjalanan alam semesta ini melalui fase asap atau helium dan hidrogen dengan sedikit litium, dan yang kemudian dominan sebelum kemunculan bintang galaksi ini telah ditafsirkan sebagai terkait dengan makna ayat sumastawa ila sama wa yadukhun wa qala laha wal ardi ta'an aw qarha qolata ataina ta'in. Sumastawa kemudian kami Allah menyempurnakan dan naik untuk menyempurnakan yasain langit wahua ketika itu wahia langit ketika itu adalah dukhon asap. Faqala maka Allah berkata, nah, kemudian setelah sudah sempurna Allah berkata kepada langit itu dan wali arti kepada bumi itu ya datanglah kamu berdua tawaman dan taat karena terpaksa. Nah, ketika itu langit dan ya, bumi berkata kolata ataina to'ingin, kemudian keduanya berkata ataina to'ing kami datang dengan tunduk patuh. Dan ini proses mulai berkembang tadi. Kemudian kita yakin bahwa ajaran kita mengajarkan akan adanya hari kiamat dan hari kiamat nanti dan ada hari gonjang haji berbenturan satu sama lain ya. Ya watar jibal tajam itu Gazul zalatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yawmin tuhadditsu akhbara bi anna rabbaka awhala. Terjadi gonjangan yang besar benturan. Nah, ini prosesnya kira-kira kalau menurut prediksi teori-teori tersebut, maka nanti antara langit dan bumi ini akan terjadi kepada penciptaan semula. Penciptaan semula yang mana ini sebelumnya setelah terjadi perkembangan dan pelebaran dan setelah benturan dalam teori Big Bang ini mereka adalah satu hal yang menyatu. Kemudian setelah sehingga benturan saling menjauh, dorong satu sama lain dengan energi masing-masing. Dan kemudian setelah mencapai puncaknya perkembangan dan puncak pelebaran, ya titik puncak dia akan drop kembali ke nol lagi. Ya, oleh sebab itu sumastawa ila sama itu wala tidak tahu ini diganti. Kemudian dari kita datang kepada Tuhan jangan terpaksa atau tidak ini. Kemudian nanti bumi akan diganti
oleh bumi yang lain. Yauma tubadalul ardu ghairul ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahar. Ada juga kata siji lil kutub, sebagaimana Allah nanti nanti akan melempit langit. Nanti seperti Allah ini akan melempit buku. Itu nanti ketika ada samsu kuwirat, ketika langit bicara kawetan ijumun kata ketika bintang-bintang rontok berguguran jibal, gunung-gunung sudah bertebaran, ini selalu kuwirat dan hewan yang sudah dua lautan sudah bergelombang dan sebagainya. Nanti ketika itu ketika itulah nanti ada dan akan terjadi adanya apa? Akan terjadi adanya kembali ke semula. Yang mana semuanya akan dikembalikan ke alam semula, sehingga nanti akan terbentuk kembali juga alam kembali ke kita. Ini harus menunjukkan bahwa kita pun akan dikembalikan ke awal mula kita, untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat di masa mendatang. Jelas langit ini juga nanti akan dikumpulkan dan akan ditutup kembali. Kata yisijilil kutub kama badana wa khalqin itu. Nanti kami akan tutup sebagaimana kami tutup buku awal seperti awal kejadian itu, kami Allah akan mengembalikannya. Jika demikian, maka teori tersebut ini mengatakan bahwa alam semesta ini terus mengembang, dan menurut persamaan Friedman ketika kerapatan energi alam kita ini akan melebihi kerapatan kritis gaya gravitasi ini dihasilkan dari massa ini, nanti akan menjadi lebih kuat daripada gaya muai yang dihasilkan dari massa. Nanti karena itu tekanan negatif dari energi gelap dan alam semesta ini akan berakhir runtuh, hancur. Itu karena ketika gaya muai dengan gaya gravitasi dihasilkan dari massa yang bisa lebih kuat daripada gaya muai yang dihasilkan dari massa. Ini ya sifat kita apa saja ketika kita mencoba kita mengembangkan yang paling ini sesuai, tidak melebihi muatan dan dalam tekanan yang stabil, ini akan memperkecil cepatnya meletus. Tapi ketika kita tiup dengan tekanan yang besar sekaligus meletus, runtuh. Kira-kira gambaran atau kita akan kembali ke awal dan meletus runtuh mengalami kehancuran, kira-kira semacam ini. Oleh sebab itu nanti alam semesta ini akan berakhir runtuh dengan sendirinya, gelapnya muatan alam. Dan memang nanti dalam kehidupan nyata ini juga ini juga tidak lain ulah kita juga, tapi secara alam atau secara alam atau sains ini ya karena bumi itu sudah tua rapuh, kemudian terus malah kerapuannya sudah tumbang ini ya. Oleh sebab itu nanti ketika runtuh mulai kayak gitu, runtuh bumi ini sedikit demi sedikit akan mengalami penyusutan sampai batas nol, sehingga tidak ada yang serupa dengan yang dengan
yang apa aja berada dalam permulaan. Nanti oleh sebab itu yang disebut dalam Bikridge ini tidak ada apapun yang abadi dan tidak ada pun yang persis dalam. Dan inilah yang secara implisit dilihat oleh para pendukung keajaiban ilmiah dalam Al-Quran. Oleh sebab itu menyatakan yauma tubadul ardu samawati yauma tubadul ardu samawati wa barasulillahi wahidul qahhar wa taral mujrimina yauma idzin muqarranina fil aswad. Jadi hari di mana bumi ini diganti dengan bumi yang lain, langit-langit itu juga langit wabarazu, maka ketika itu muncullah mereka atau datang mereka Tuhan yang Maha Esa Maha yang itu diktator. Nah ketika itu engkau akan lihat orang-orang yang mujrim. Jadi ketika itu akan digandeng di aswad. Ini tidak ubahnya sebenarnya alamnya bumi langit ini tidak ubahnya seperti diri kita, fisik kita. Yang mana kita akan bila ardal umur, kita akan dikembalikan kepada umur drop nol kembali. Berarti ada mulai pengembang sampai titik akhir pengembangan, mulai mengembang semua model sudah sampai pada titik drop menghadapi kematian. Kira-kira kayak gitu. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan keyakinan kita dan kemantapan kita bahwa kita tidak akan hidup selamanya. Kita ini akan mati nanti besok atau besoknya atau terus sebagainya. Oleh sebab itu kita langkah baiknya kita berarti untuk mengukir memberi kemanfaatan pada pihak lain sesuai dengan potensi dan kira-kira itu. Mohon maaf atas kekurangannya dan mohon maaf juga atas yang kurang dengan di hati Anda. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan yang pasti kita menemukan keselamatan, kebahagiaan abadi di sisi Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.